SPD ini adalah implementasi jurus BK Kenali Emosi yang sudah saya pelajari pada tanggal 7 dan 8 Juli 2026. Ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Ya, selamat sore Anissa. Sore Pak. Ya, saya lihat kamu akhir-akhir ini di kelas sering murung, kemudian kamu jarang bergaul dan bersenda gurau dengan temanmu. Sebenarnya ada apa yang kamu alami saat ini? Jujur dari pribadi saya sendiri, saya juga merasa bingung karena saat saya berangkat dari rumah, suasananya terasa normal-normal saja, emosi saya masih stabil, tapi begitu saya memasuki ruang kelas, rasanya tidak minat dan tidak suka untuk berinteraksi kepada teman-teman. Apakah sebelumnya ada perkataan atau perbuatan dari temanmu yang menyinggung kamu? Jujur sepertinya ada beberapa kata yang menyakiti. Perkataan apa yang selama ini sering kamu dengar kemudian menyinggung perasaanmu? Saya aktif kegiatan dan saya dikatakan sekarang semakin hitam. Oh, jadi lebih ke fisik ya, kamu karena aktif dalam kegiatan mungkin PMR, pramuka, kemudian mereka istilahnya mengatakan kamu itu semakin hitam. Itu yang membuat kamu kadang sampai sekolah merasa jengkel, merasa marah, merasa kecewa. Kemudian itu juga, apakah itu juga yang berpengaruh terhadap semangat belajarmu akhir-akhir ini? Sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Nah, sekarang menurutmu untuk menyelesaikan masalah ini yang paling tepat seperti apa? Saya hanya berharap teman-teman saya meminta maaf kepada saya dan saya juga memaafkannya kembali supaya suasananya kembali seperti semula. Berarti kamu berharap saling memaafkan antar teman ya, biar kelas terasa nyaman, kemudian kamu bisa belajar dengan tenang seperti dulu. Nah, gini, jadi sebenarnya rasa kecewa, rasa marah, kemudian rasa benci terhadap seseorang itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang. Setiap individu boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa. Tapi ada satu hal yang harus Anissa ingat, bahwa orang lain itu tidak akan bisa sepenuhnya mengerti apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, kalau saya melihat dalam permasalahan yang dihadapi oleh Anissa, itu tidak hanya sekedar saling memaafkan saja. Jadi nanti ke depannya Anissa juga harus belajar untuk mengelola emosinya sendiri. Jadi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk selalu mengerti apa yang kita rasakan. Kita tidak bisa selalu menuntut orang lain untuk selalu seperti apa yang kita inginkan. Kemudian solusinya apa? Solusinya tetap benar seperti pendapatnya Anissa, semua harus saling memaafkan. Tapi ya Anissa juga harus belajar itu. Belajar beradaptasi dengan lingkungan. Karena orang lain itu kan juga punya kepribadian sendiri. Semua tidak bisa seperti yang Anissa harapkan. Kemudian rasa kecewa, sedih, dan marah itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap manusia. Karena oleh itu
Bahkan bapak ibu guru pun ada perasaan setiap hari mungkin berangkat ke sekolah, kadang capek, kadang sedih, kadang malas, kadang benci dengan temannya, itu ada juga. Tapi di dalam teknik mengelola emosi, kita harus belajar dewasa. Jadi tetap bersikap profesional. Artinya karena Anissa ini seorang siswa dan pelajar, jadi dikelola emosinya sebaik mungkin. Artinya walaupun dalam keadaan marah, walaupun dalam keadaan kecewa, Anissa harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Kemudian selalu mengikuti pembelajaran, tetap aktif dalam berorganisasi. Kemudian berusaha memaafkan teman-temannya yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja menyakiti hati Anissa. Itu. Terus juga berusaha berangkat lebih awal, karena saya lihat Anissa juga akhir-akhir ini sering telat. Ya. Kalau dari rumah tidak ada permasalahan ya selama ini? Tidak. Orang tua selalu mendukung kegiatan yang ada di sekolah? Ya. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Yang digarisbawahi di sini adalah Anissa jangan selalu menuntut orang lain untuk selalu mengerti apa yang Anissa rasakan. Anissa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kemudian jangan sampai perasaan emosi, kemudian sedih, kemudian marah, itu mengganggu proses belajar Anissa yang ada di sekolah. Nanti yang rugi adalah Anissa sendiri. Kemudian setelah itu Anissa nanti bisa coba berbicara baik-baik dengan temannya, mungkin bisa menyambung hubungan baik lagi dengan temannya. Nanti saya akan coba panggil beberapa anak yang merasa menyakiti hati Anissa dengan perkataannya. Ya, udah itu saja. Apakah ada lagi yang ingin diceritakan? Akhir-akhir ini salah satu teman saya dibully oleh sekelompok dari kelas lain. Ya. Kemudian? Dia merasa depresi dan tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Bulinya secara verbal dengan tulisan atau dengan media? Dengan media. Dengan media? WhatsApp? Ya. Ada keterkaitan dengan Anissa juga? Tidak. Tidak. Ya. Kalau tidak ada kaitannya dengan Anissa, nanti temannya Anissa juga akan Bapak panggil secara pribadi. Ya. Karena setiap orang itu punya privasi masing-masing.